Number 5, Number 4, Number 3, Number 2, Number 1. Pakar dan spesialis ilmu vibrasi antara diri Tuhan dan alam semesta, ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, ilmu pusaka dan benda bertuah. Update video terbaru dengan mengklik gratis, subscribe dan lonceng notifikasi gratis, dan selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang video. Inilah sifat dasar manusia yang jarang diketahui sebagai penghalang terbesar untuk mengenali Tuhan. Nah, tonton video ini sampai selesai supaya Anda mengerti dan tidak gagal paham dan tidak menjadi fitnah karena kegagalpahaman Anda. Karena ini merupakan ilmu yang lebih dalam, kita akan bahas ya. Nah, apakah sifat dasar manusia yang menghalangi mengenal Tuhan itu yang sering Anda ucapkan, kadang Anda tidak sadar, yang sering Anda mendengarkan orang tapi kadang Anda tidak sadar, yaitu pengakuan diri ataukah yang disebut aku. Fisik diri Anda yang Anda selalu banggakan tanpa tahu software ataukah mesin yang ada di dalam tubuh Anda ya. Nah, apa itu pengakuan diri? Itu disebut keegoan diri ya. Nah, Anda merasa bahwa segala sesuatu yang Anda raih di dunia ini adalah ulah Anda sendiri, ataukah kalau Anda sukses, hebat, Anda menganggap itu karena diri Anda sendiri. Kalau Anda merasa seperti itu ya, Anda berbeda dengan manusia lain dan Anda merasa jauh lebih baik dibanding manusia lain, maka selama itu pula Anda tidak akan mampu mengenal Tuhan ya. Misalnya Anda bilang, wah sayalah orang yang paling tinggi ilmu agamanya, wah sayalah yang paling mancung, wah sayalah orang yang paling sukses dengan cepat, dan sayalah orang yang memiliki kasta berbeda, tinggi kasta saya dibandingkan orang lain dan suka meremehkan orang lain. Semakin Anda menemukan banyak orang seperti itu, maka dia semakin jauh dengan Tuhannya. Makanya di salah satu baju sufi yang saya jual kan, itu ada ego diri adalah dinding pembatas antara diri dengan Tuhan. Nah, pengakuan ini misalnya saya pribadi, saya Hamdan ya, saya misalnya sangat ahli dalam bidang ini, itu dan sebagainya, maka pengakuan itulah yang menjadi semakin menambah tembok besar, dinding antara diri Anda dengan Tuhan. Karena man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, barang siapa kenal diri maka kenal Tuhan. Mengenali diri ini yang Anda harus leburkan adalah pengakuan diri ya. Kalau Anda pernah tonton film Man of Tai Chi ya, kalau Anda suka nonton film, nah itu jagoannya yang Cina yang matanya sipit melawan Keanu Reeves ya, ataukah artis Eropa yang terkenal yang di film The Matrix pemainnya juga, ataukah di Konstantin. Nah, ketika dia melawan si Keanu Reeves yang sebagai penjahat, itu di Man of Tai Chi bahkan ada juga pemeran dari Indonesia yaitu Iko Uwais ya, yang akan melawan si Man of Tai Chi tapi tidak jadi. Nah, di film itu ketika ilmunya sama-sama tinggi ya antara Keanu Reeves dengan jagoannya yang Cina ini,
Nah, dia itu kalah terus si Cina yang belajar sama biksu ya. Dengan berbagai cara dia kalah terus ya. Karena ketika dia melawan banyak musuh dan selalu menang, akhirnya musuhnya adalah si Keanu Reeves dengan ilmu tinggi versus ilmu tinggi, dan selalu kalah ya si Cina sebagai jagoan ini. Dan setelah si Keanu Reeves sebagai penjahat bilang bahwa kamu bukan apa-apa ya, kamu tidak ada apa-apanya, lemah dan tiada berguna. Nah, setelah dia sadar bahwa dia bukanlah apa-apa, barulah dia merenung ungkapan gurunya, sehingga memunculkan ilmu tapak yang seperti ini yang mampu membuat si Keanu Reeves itu langsung muntah darah dan mati ya sebagai musuhnya. Nah, itu memiliki pelajaran yang sangat berharga ya. Ketika Anda pengakuan diri Anda akan kehebatan Anda tinggi, maka sebenarnya Anda semakin membuat dinding pembatas di dalam diri Anda dengan Tuhan ya. Misalnya ini Anda ya, ini dinding pembatas dan di belakang ini ada Tuhan. Maka semakin Anda memiliki pengakuan diri yang tinggi ya, hanya tahu fisik Anda saja, software Anda tidak tahu, mesin jiwa Anda tidak pelajari, dan ruh dan Al-Quran Kodim, maka dia semakin besar dan tidak mampu Anda mengenal Tuhan ya. Nah, di dalam pengenalan Tuhan itu, ketika Anda menganggap diri Anda tiada ya, Anda adalah refleksi dari Tuhan, dan alam semesta ini segala-galanya adalah refleksi dari Tuhan. Makanya dalam Al-Quran, di mana kamu memandang, di situ aku. Jadi kalau kita memandang ke alam, di situ ada Tuhan. Kita memandang ke tembok, di situ ada Tuhan. Di mana kita memandang, di situ aku. Karena Tuhan itulah refleksi dari kezohiran yang ada di dunia ini ya, termasuk diri kita, termasuk hewan, tumbuhan, dan sebagainya. Jadi makanya logo Tauhid Metafisik di belakang baju itu yang ada hanya satu. Sebenarnya zohirnya alam semesta ini adalah fisiknya Tuhan, karena Tuhan itu az-zohiru wal batinu. Batinnya itu ada di setiap diri-diri manusia, yaitu ruh yang berasal dari Tuhan sebagai Al-Quran Kodim, wahyu suci yang memberitahu Anda setiap waktu, yaitu bisikan dari dalam kepala Anda secara ilmiah, dari dada secara tasawuf, yang berbisik atas dasar cinta dan kasih. Nah, jadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dariku kembali padaku, maksudnya ruh yang membuat kita hidup dan bergerak dan bisa melihat dan menggerakkan jari-jari itu adalah dari unsur Tuhan ya. Jadi ketika Anda menganggap diri Anda lemah, tiada apa-apanya, kesuksesan Anda pun tidak akan ada gunanya kalau tidak atas campur tangan Tuhan. Dan segala-galanya itu adalah titipan. Kalau Anda terus merasa seperti itu, maka dinding pengakuan diri ini akan lebur dan Anda akan melihat rahasia semesta ya. Anda akan melihat keajaiban-keajaiban, Anda akan melihat sesuatu yang tidak bisa dinalar. Bahkan ada informasi-informasi khusus yang memberitahu Anda sebelum rezeki Anda mau datang, sebelum musibah mau datang, semua kasab terbuka dan sir-sir terbuka. Itu dijelaskan juga oleh Jalaluddin Rumi ya, Ibnu Arabi dalam kitab Futhul Gaib juga karangan Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi ketika keegoan, pengakuan bahwa aku adalah ulama yang hebat, aku adalah ustadz yang hebat, aku adalah ahli mesin yang hebat, selama itu pula Anda tidak akan mampu mengenal Tuhan. Ketika Anda menganggap bahwa Anda bukanlah apa-apa, Anda adalah refleksi Tuhan, Anda hanya mengaku-ngaku dan Anda tiada berdaya, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, tanpa kehendak Tuhan, maka disitulah dinding ego mulai melebur dan Anda akan melihat dan meleburkan kasab-kasab dan sir-sir, rahasia-rahasia yang jarang orang awam tahu. Makanya ini memang agak dalam ya, karena takutnya gagal paham. Makanya Anda perlu konsultasikan kepada kiai ataukah guru Anda. Dan dalam pengenalan diri itu akan banyak ya suara-suara bisikan yang ada di dalam kepala Anda, kalau bahasa ilmiahnya atau logisnya, kalau bahasa tasawuf di dada Anda, itu memberitahu setiap detik ya,
setiap waktu pergerakan Anda yang berdasarkan cinta kasih, dan itu terjadi ya. Makanya ketika angkara murka yang di dalam diri Anda takluk sisa kebaikan-kebaikan, maka Tuhan memanifestasi pakaiannya kepada diri Anda, sehingga mata melihat dengan mata Tuhan, mulut berbicara dengan mulut Allah, dan segala-galanya bergerak karena Allah dalam hadis qudsi ya. Itu pun salah satunya harus meleburkan pengakuan diri ataukah keegoan tersebut. Maka Anda akan diberikan informasi. Makanya saya membuat lagu tasawuf itu yang berjudul Wahyu Suci, itu untuk menyampaikan pesan-pesan kepada teman-teman ya, bahwa segala yang Anda cari itu bukan di luar tapi di dalam. Dan belajarlah bahwa kita ini adalah setitik debu yang tiada apa-apanya dibanding kehendak Allah Subhanahu wa taala. Anda menjadi hebat, sukses, itu karena Tuhan Allah menggerakkan orang-orang sekitar Anda untuk menjalin bisnis dengan Anda. Anda menjadi pintar, cerdas, Allah lah yang memberi karunia pemikiran yang cerdas itu sehingga Anda bisa sukses ya. Anda menjadi susah, Tuhanlah yang menggerakkan segala sesuatu, karena apa hal buruk yang Anda lakukan, maka Tuhan menggerakkan sehingga membuat Anda bangkrut ataukah tidak sukses. Dan bisa saja itu ujian untuk kelayakan Anda naik level ke level selanjutnya. Jadi semakin Anda melihat orang, dia mengakui kehebatannya, aku ini loh, aku begini loh, aku berbeda dengan orang lain, aku adalah orang yang spesial, ataukah egonya tinggi, maka itu ciri-ciri orang yang sangat jauh mengenali Tuhan. Yang dia tahu kebanyakan mancung hidungnya, mobilnya, motornya, ya fisiknya, merawat dia punya badan dan sebagainya. Karena yang inti adalah kalau motor sebagus apapun, kalau mesinnya rusak, ya nggak bisa jalan ya. Sebagus apapun Anda modif, tapi mesinnya rusak, ya bobrok ya. Nah kalau bisa fisiknya bagus, dalamnya juga mesinnya terawat ya. Kalau mesin motor terawat, tetap diganti oli, diservis, atau ke hati kita tetap kita pelajari ya, tetap kita mencari ilmu-ilmu yang mulia untuk ketenangan jiwa kita, kita mengenal jiwa, jasad, dan roh kita, maka itulah yang akan membuat selamat dunia dan akhirat. Nah seperti itu penjelasan singkat pada kesempatan kali ini ya. Jadi mudah-mudahan Anda paham. Kalau yang belum paham, ulangi video ini, konsultasikan kepada guru Anda, dan semoga menjadi ilmu yang manfaat ya. Tentunya saya akhiri ya, dukung terus channel ini untuk mengembangkan dan mengklik lambang merah subscribe buat yang belum subscribe. Dan kunjungi second channel saya, itu Tauhid Metafisik, yang banyak membahas tentang ilmu mustika, pusaka, dan sejarahnya. Channel ketiga yaitu Maniak Kaki, yang membahas lengkap gemstone secara internasional, gemologi, kandungan mineral, aura, zodiak, dan metafisika modern. Dan channel baru yang khusus membahas tentang batu keindahan ya, batu bacan dengan kualitas bagus, dengan ring-ring perak dengan harga bersahabat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Metafisik Produk menjual baju-baju sufi sebagai pengingat kemurnian batin diri dan batin orang lain yang melihatnya, menyebarkan virus-virus cinta ketika memakainya dimanapun berada. Tersedia semua jenis ukuran, baik laki-laki dan perempuan, ukuran panjang dan pendek. Harga promo murah dengan kualitas cotton dan sablon terbaik. Kontak admin WhatsApp 0858 1688 0424. Inilah review baju sufinya. Baju sufi yang pertama, logo Tauhid Metafisik, lambang Tauhid. Yang di belakang yang ada hanya satu. Baju sufi yang kedua, aku lebih memilih menjadi orang murni. Logo di belakang baju adalah Tauhid Metafisik. Baju sufi yang ketiga, ketika hawa nafsu takluk maka damailah dunia. Tulisan di belakang adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keempat, aku patah hati pada fananya dunia. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik.
Baju sufi yang kelima, suara nuranimu bersih dan murni. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keenam, ego diri adalah dinding pembatas antara diri dengan Tuhan. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Segera pesan baju-baju sufi, stok terbatas. Terima kasih.